Ada dua konten dari Abang Pras atau Harry Pras yang berdiskusi dengan Prof. Manahem Ali sesuai yang tertulis di situ, atau saya ikut Bang Haji lah manggil Pak Manahem ini sebagai Profesor Manahem Ali. Kedua-duanya ini sama-sama pakar ya. Saya menikmati kontennya dan saya menyimak pembicaraannya walaupun mungkin semenit 2 menit saja di highlight-nya itu. Kemudian kalau ada yang protes kenapa saya sebut pakar, kan memang pakar ya. Sekarang kan jadi pakar itu mudah ya. Asal banyak bicara tentang sesuatu kan langsung pakar itu. Satunya ini pakar manuskrip, pakar filologi. Yang satunya lagi pakar pencaksilat kan, kostumnya aja begitu. Dan konten-kontennya dulunya kan silat-silat. Kalau misalnya berubah mungkin pakar Wahabi atau apa, Allah alam ya. Yang penting pakar lah ya. Nggak terlalu penting juga pakar apa. Yang penting kita anggaplah sama-sama pakar. Dari pembicaraan ini mengalir sekali, ada cerita-cerita, ada yang data eksternal, biasalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa apa macam-macam. Dan ya judulnya kalau yang bawah itu adalah apa itu? Info A1 data kemungkaran dan kepalsuan nasab Ba'alawi. Nah, itu yang bawah ya. Jadi ya mungkin di situ tetap ada di highlight-nya saya dengar 550 tahun tidak ada data, tidak ada Ubaidillah sebagai putra Ahmad. Sebetulnya ngapain sih masih bicara Ubaidillah putra Ahmad? Orang Ahmadnya aja juga nggak ada kok. Pak Manahem ini nggak ikut perkembangan mungkin ya. Jadi sekarang itu nggak usah percuma memastikan Ubaidillah putra Ahmad. Ahmadnya aja nggak ada katanya kan. Kata yang pendatang barunya itu. Kemudian kalau yang atas itu Habib nafsu ke istri Kiai. Kiai ini harus ceraikan istrinya. Habib ini nafsu ke istri Kiai, nudong Kiai ceraikan istrinya. Oh, masalah ditodong, Kiai ditodong, disuruh istrinya diceraikan. Terus mau dirayu, nanti kalau dinikahi oleh Habibnya dapat syafaat. Kemudian nanti anak-anaknya akan mengalir darah Nabi, mungkin begitu, saya dengar begitu ceritanya. Ya silahkan orang bercerita ya, baguslah kalau dia bercerita begitu. Kemudian satu saja yang saya paling salut dengan konten ini, dan mungkin ini apa yang akan saya narasikan ini mungkin akan disepakati semuanya ya. Jadi saya sudah malas gitu ya menarasikan hal-hal yang kontra dengan netizen gitu. Saya mau ada di narasi-narasi yang apa bahasanya ya, yang tidak menyala gitu, yang tidak menyala dan tidak tajam. Saya mau narasi saya itu yang soft, yang lembut, yang semua orang suka dan semua orang bisa terima gitu. Nah, yang pertama itu masalah kepakaran, saya kira semua orang sepakat ya. Ya setidaknya semua orang dalam tanda kutip kelompoknya Kiai Mat. Karena saya sudah lebih suka bicara kepada kelompoknya Kiai Mat kalau seperti ini ya. Kalau kepada Pro Ba'alawi ngapain mendengarkan pembicaraan saya, nggak penting ya. Jadi lebih menarik kalau pembicaraan saya itu didengarkan oleh kelompoknya Kiai Mat, kan begitu. Karena kadang-kadang kalau kita menyepakati sesuatu itu, kita untuk mempertajam tentang sesuatu itu kita cari, siapa tahu masih ada hal-hal yang diragukan. Nah, siapa tahu narasi saya itu bisa melengkapi, menambal ada yang keliru-keliru dari mereka kan, sehingga gitu ya. Jadi kembali ke laptop, saya mau bicara dalam rangka hal-hal yang kita sepakati maksudnya saya walaupun bukan di Pro Kiai Mat, tapi mungkin narasi saya akan disepakati juga oleh kelompoknya Kiai Mat ya, termasuk masalah kepakaran ini. Kita tahu banyak sekali muncul pakar-pakar, Pak Dr. Sugeng pakar DNA, terus Pak Manahem pakar filolog, terus Harry Pras ini ya memang pakar silat, memang guru silat, guru lah, pakar itu guru lah, punya kemampuan di situ lah ya. Kalau Kiai Madudin pakar segala ya. Ada KRT Faki, ada pakar-pakar semua itu. Nah, apa narasi yang kedua? Narasi saya yang kedua yang ini pasti saya yakin akan disepakati kita semua ya. Kecuali mungkin Pro Ba'alawi yang tidak sepakat. Kalau Pro Kiai Mat mungkin akan sepakat. Yaitu bahwa Pak Manahem pada akhirnya yang menemukan lawan diskusi yang seimbang gitu ya. Ya, seimbang maksudnya adalah yang mungkin setara maksudnya. Ya, setara sama-sama pakar lah ya. Seimbang itu apa maksudnya ya?
Ya, ya yang cocok lah ya, jangan bicara kelas lah, yang cocok menemukan lawan diskusi atau partner diskusi yang cocok gitu. Ya mungkin sebelumnya memang cocok juga dengan Bang Haji, pakar dangdut atau apa, pakar musik, atau juga sekarang jadi pakar agama juga. Ya pakar-pakar itu. Jadi ada pakar, ada makar ya. Kalau makar itu mempakarkan diri. Makar itu eh, pakar terus makar. Terus kayak magang, makar, magang. Mungkin maksudnya gitu ya. Memakarkan diri itu makar mungkin. Kalau bahasa Madura itu biasanya begitu ya. Nah, jadi apa yang perlu saya tanggapi dari pembicaraan dua pakar ini? Oh, saya bukan pakarnya, jadi nggak perlu ada yang saya tanggapi. Cukuplah mereka berbicara apapun yang ingin mereka bicarakan, apapun yang mereka anggap benar. Cerita begini, begitu. Karena sebetulnya hal-hal begini nggak ada hubungannya juga dengan nasab Alawi. Ya, karena kalau bicara nasab itu bukan mereka yang bicara. Nggak pakar filologi bicara nasab, nggak pakar silat bicara nasab, nggak, bicara nasab itu pakar nasab gitu. Kalaupun bukan pakar nasab, berbicaranya itu berbasis kitab nasab begitu. Ya sama dengan apa bahasanya, yang kamu mungkin tidak pakar handphone, tidak pakar sebuah teknologi, tapi kamu beli satu teknologi, terus kan itu ada buku petunjuknya, maka kamu operasikan sesuai dengan buku petunjuk itu gitu. Repot kalau kamu ketuker, kamu bicara beli handphone, terus buku petunjuknya ternyata cara mengoperasikan genset. Nanti kamu bingung di mana ini genset tarikannya, yang buat genset kuno itu ya, mesin diesel maksudnya kalau dulu orang bilang ya, yang kalau mau dinyalakan ditarik pakai tali itu. Ini mana tuasnya ini? Itu handphone Pak, gitu ya. Jadi di mana-mana setahu saya itu filolog itu dia meneliti manuskrip. Ini sezaman, ini tahun berapa, tulisannya bahasa apa, kandungannya kira-kira apa, begitu. Nggak lalu, oh berarti ini bukan cucu Nabi, kayaknya, ya wallahu a'lam ya. Kalau dalam literasi Arab itu ada namanya makhtut ya, makhtut itu adalah tulisan tangan, itu. Ada manhaj tahqiqil makhtut, ada metodologi mentahqiq sebuah makhtut. Jadi biasanya mengintisapkan ini tulisan siapa, ini salinan tahun berapa, ini sanadnya kemana, disalin lewat siapa, biasanya begitu ya. Tapi kalau Pak Manahem juga ternyata punya kepakaran di situ ya nggak ngerti juga, wallahu a'lam ya. Jadi kan semua orang kan kita tidak tahu sehebat apa orang-orang ini. Tetapi bagi saya kenapa nggak saya tanggapi? Ya apa yang mau ditanggapi? Tidak ada yang baru, ya begitu-begitu saja. Satunya cerita tentang perilaku Ba'alawi atau apa. Satunya lagi bicara tentang tidak ada zaman. Dan kalau secara filolog fiktif, Ubaidillah tidak ada atau bagaimana, tidak ada datanya atau bagaimana. Sementara kalau Rasulullah ada data sezaman, Al-Quran ada data sezaman gitu. Ya kira-kira begitu ya. Jadi inti dari pembicaraan saya adalah Pak Manahem ini sedang berbicara dengan lawan yang seimbang atau partner yang seimbang, begitu ya. Allahumma dina hada sambil.